Perhatikan 9 hal ini sebelum membuat kolam ikan koi minimalis. Tertarik untuk memelihara ikan koi? Sebelum memutuskan untuk memeliharanya, ketahui dulu panduan membuat kolam ikan koi minimalis di rumah. Memelihara ikan di rumah memiliki banyak manfaat. Bukan hanya mampu menambah estetika, kehadiran ikan koi bisa mengobati sejumlah penyakit. Misalnya seperti mengurangi stres, membantu penyakit autis pada anak, hingga mengobati Alzheimer. Ditambah lagi jika dilihat secara Feng Shui, ikan koi dipercaya membawa keberuntungan bagi yang memeliharanya. Tertarik untuk memelihara ikan koi di rumah? Jangan terburu-buru mencari ikan koi yang berkualitas bagus untuk dipeliharanya. Pastikan dulu kamu sudah mempersiapkan kolamnya dengan baik. Pentingnya mempersiapkan kolam ikan koi minimalis sebelum memeliharanya. Kolam merupakan rumah bagi ikan koi, sehingga kondisinya harus dipersiapkan sebaik mungkin agar ikan-ikan yang dipeliharanya nanti benar-benar sehat dan berumur panjang. Maka dari itu, hal-hal seputar pembuatan kolam sudah harus dipikirkan secara matang dari jauh-jauh hari. Baik itu dari segi penempatan, modal, bentuk, dan banyak faktor lainnya yang harus diperhatikan. Sebab, ketika kolam ikan koi sudah jadi dan terdapat kesalahan, akan susah lagi untuk dibongkar. Sekalinya bisa pun tentu memakan dana yang tidak sedikit pula. 9 hal yang harus diperhatikan ketika membangun kolam ikan koi minimalis di rumah Anda. Ketika membangun kolam ikan koi di rumah, preferensi masing-masing pemilik rumah memang bisa diterapkan. Namun tentu saja, kamu pun harus menyesuaikan bentuk kolam dengan kondisi rumah. Pemilihan lokasi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih lokasi penempatan kolam ikan koi. Antara lain sebagai berikut. Hindari membuat kolam di dekat pohon besar. Daun-daun dari pohon besar bisa jatuh ke dalam kolam dan mengotori air kolam. Kualitas air pun bisa terganggu sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan ikan koi Anda. Bangun di tempat yang mudah dijangkau penghuni rumah. Apalagi alasan memelihara ikan koi selain untuk memandangi keindahannya? Supaya kami bisa kapan saja menikmati keindahan ikan koi, bangun kolam di tempat yang mudah dijangkau. Selain itu, kamu pun bisa lebih mudah dalam melakukan perawatan. Namun, jangan sampai keberadaan kolam malah mengganggu pergerakan penghuni rumah. Halaman depan rumah menjadi lokasi yang tepat untuk dipilih. Sebenarnya, kamu bisa membangun kolam ikan koi di mana saja, di halaman depan, belakang, atau bahkan samping rumah. Namun, halaman depan rumah menjadi posisi yang paling ideal. Di sini, keberadaan kolam tidak akan mengganggu mobilitas penghuni rumah. Keberadaan koi dalam kolam juga nyaman. Begitu juga dengan instalasi filter kolam menjadi lebih mudah. Faktor keamanan. Jauhkan balita dari lokasi kolam. Balita biasanya akan berusaha mendekati kolam. Bila tak diawasi, sangat mungkin timbul resiko terjebur atau bahkan tenggelam. Tentu hal ini sangat berbahaya. Jangan sampai pembangunan kolam ikan koi Anda membahayakan aktivitas di rumah Anda. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah membuat pembatas antara kolam dan tempat bermain anak untuk meminimalisir hal buruk yang tidak diinginkan. Jenis dan bahan kolam. Bahan untuk membuat kolam dikelompokkan menjadi 2 macam. Kolam permanen menggunakan adukan semen atau kolam non-permanen menggunakan fiberglass. Kolam permanen yang terbuat dari adukan semen cenderung lebih awet dan tahan lama karena sifatnya permanen.
kolam ini tak bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan kolam non-permanen yang terbuat dari fiberglass memang mudah dipindahkan, praktis, cepat, dan murah. Sayangnya, ketika memasang pipa, sistem filterisasi pada kolam ini cukup rumit. Salah sedikit saja dapat menyebabkan kebocoran. Desain kolam ikan koi. Secara umum, desain kolam ikan koi dibagi menjadi dua, yaitu model formal, biasanya berbentuk persegi panjang seperti kolam renang sehingga lebih luas, walaupun menciptakan kesan kaku. Kamu bisa menciptakannya dengan air mancur maupun air terjun. Model informal dibuat sealami mungkin dengan dihiasi bahan-bahan alam seperti batu-batuan dan tanaman hias sebagai pemanis kolam. Ukuran kolam. Ukuran kolam yang akan dibuat harus disesuaikan dengan luas lahan yang tersedia dan tergantung dari jumlah dan ukuran ikan yang akan dipeliharanya nanti. Misalnya kolam seluas 1 meter cukup diisi 2 ekor ikan koi berukuran 20 cm. Kolam seluas 2 meter persegi bisa diisi 20 ekor ikan koi berukuran masing-masing 5 cm. Hal ini dilakukan agar ruang gerak ikan koi tidak terhambat. Kedalaman kolam. Selain ukuran, kedalaman kolam pun wajib disesuaikan dengan ukuran dan populasi ikan koi karena berhubungan dengan kenyamanan hidup mereka. Kedalaman kolam umumnya berkisar 1,2 sampai 1,5 meter dengan kedalaman minimal 80 cm. Namun jika kamu mau melihara ikan koi jumbo, kedalaman kolam yang biasa dipakai bisa mencapai 2,4 meter. Untuk menghindari koi loncat, beri jarak minimal 25 cm antara permukaan air dengan batas kolam tertinggi. Kedalaman kolam sangat penting untuk diperhatikan, sebab jika kolam terlalu dangkal, koi akan lebih mudah terkena sinar matahari. Warnanya pun akan menjadi memucat, tubuhnya tidak dapat tumbuh besar, dan kolam pun bisa ditumbuhi oleh lumut. Saluran pembuangan. Pikirkan pula tempat pembuangan kotoran, baik itu feses ikan koi maupun sisa pakan yang mengendap di dasar kolam. Lengkapi kolam dengan saluran pembuangan berbentuk lereng berlubang. Ukuran panjang, lebar, dan kedalamannya, dan diletakkan di bagian pinggir kolam atau di bagian pojok-pojok kolam. Buat bagian dasar kolam agak miring ke arah samping supaya kotoran mudah terjatuh ke saluran pembuangan. Caranya dengan membuat bagian dasar kolam lebih rendah 3 cm setiap jarak 1 mil. Supaya ikan koi tidak masuk dan tersangkut di dasar kolam, pasang kawat ram di permukaan lubang. Penaung. Ikan koi sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari yang terlalu banyak. Tanpa penaung, ikan di dalam kolam bisa menderita karena sengatan matahari. Belum lagi air terjun dan kotoran akan mudah masuk ke dalam kolam sehingga terdampak pada perubahan kualitas air. Maka dari itu, naungan sangat dibutuhkan di dalam kolam ikan koi Anda. Untuk hasil terbaik, disarankan untuk menutupi hampir 60% permukaan kolam ikan koi dengan tanaman kolam terapung seperti bunga lili air. 9. Filter kolam ikan koi minimalis juga tak kalah penting untuk diperhatikan. Kehadiran filter pada kolam ikan koi juga tak kalah penting untuk menjaga kualitas air di kolam. Air kotor yang berada di dalam kolam akan disedot dengan pompa, lalu dialirkan ke bak untuk menghasilkan air yang jernih. Air yang sudah jernih kemudian akan dialirkan kembali ke dalam kolam. Minimal kapasitas filter 30% dari kapasitas kolam. Adapun bagian-bagian dari filter adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah chamber. Bak berbentuk 4 persegi panjang berfungsi untuk mengendapkan kotoran sebelum masuk ke chamber kedua. Pompa untuk menyedot air kotor dari kolam ke chamber dan sebaliknya. Media filter bisa berupa biobol, sikat, batu karang, arang, dan zolit untuk menyaring kotoran dengan mempertahankan pH air. Saringan protein berfungsi untuk memecahkan busa atau buih yang muncul di permukaan kolam. Ultraviolet clarifiel atau UVC. Lumut atau kuman bisa menempel pada kolam. Untuk memberantasnya bisa menggunakan UVC. Chiller berfungsi untuk mempertahankan temperatur air supaya tetap dingin. Trickle berfungsi untuk menyaring air dari chamber agar terbebas dari amonia.